Oke, deteksi tepi pada biomedikal. Jadi, Bapak Ibu semua, banyak yang kita lakukan ya pada saat kita melakukan pengolahan terhadap suatu citra ya. Di antaranya titik perhatian kita itu pada tepi. Apa yang dimaksud dengan tepi? Tepi sendiri adalah perubahan intensitas derajat keabuan yang mendadak atau biasanya cukup besar dalam jarak yang singkat. Nah, perbedaan intensitas inilah yang menampakkan rincian pada citra. Nah, tepi biasanya terdapat pada batas antara dua daerah yang berbeda pada suatu citra. Apa tujuan kita melakukan deteksi tepi? Biasanya tujuan kita melakukan operasi pendeteksian tepi adalah untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek di dalam citra. Nah, karena tepi termasuk komponen berfrekuensi tinggi, maka pendeteksian tepi dapat dilakukan dengan menggunakan penapis lolos tinggi. Ya. Coba kita lihat ininya. Jadi pembahasan kita terkait dengan definisi edge detection atau deteksi tepi, kemudian akan dilihat segmentasi citra, terus hasil edge detection itu apa saja, dan metode atau operator apa saja yang biasa digunakan untuk melakukan deteksi tepi pada citra. Dan di akhir kita akan lihat sampel dari citra biomedikal ya, dan beberapa satu contoh bagaimana sampel citra biomedikal ini dilakukan deteksi tepi. Ya, adik-adik semua. Jadi definisi edge detection ini tadi sebuah operasi dan membatasi dua wilayah. Ada yang menyatakan seperti itu, yaitu oleh Hidayat tahun 2016. Kemudian ada menyatakan bahwa definisi edge detection sendiri, yaitu kita menemukan atau melihat adanya perubahan intensitas. Dan ada juga yang mendefinisikan edge detection sendiri sebagai langkah awal ketika kita melakukan segmentasi citra. Ya. Bisa apa saja ya definisi tersebut, tetapi yang utama bahwa memang deteksi tepi ini kita mencoba menemukan perubahan intensitas derajat keabuan yang mendadak dalam jarak yang singkat. Nah, tujuannya tadi supaya kita dapat meningkatkan penampakan garis batas dari suatu daerah atau objek yang ingin kita ketahui dalam citra. Berikutnya adalah segmentasi citra. Ya, segmentasi citra merupakan proses pengolahan citra yang dilakukan untuk membagi citra dalam beberapa bagian. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu objek. Nah, biasanya kita mengamati dua properti nilai intensitas. Tujuan dari segmentasi citra sendiri, ya, yang pertama untuk membagi citra menjadi region-region atau objek-objek. Kemudian memisahkan objek dengan latar belakang. Nah, citra disegmentasi berdasarkan properti yang dipilih. Bisa saja Bapak Ibu melakukan segmentasi dengan kecerahan, dengan komponen warna, tekstur, dan sebagainya. Nah, segmentasi sendiri membagi citra menjadi sejumlah region yang terhubung. Tiap region bersifat homogen berdasarkan properti yang dipilih. Jadi, pemahamannya adalah suatu daerah segmentasi biasanya menunjukkan homogenitas dari pembaginya ya berdasarkan apa. Kalau misalnya berwarna-warna berarti homogen berdasarkan properti warna. Kalau berdasarkan kecerahan berarti segmentasi itu akan membagi berdasarkan region dari kesamaan kecerahan warnanya.
Segmentasi citra sendiri merupakan tahapan sebelum kita melakukan image recognition atau object recognition, image understanding, dan lain-lain. Nah, ini misalnya contoh ya, ada contoh di citra medis. Citra medis ini contohnya ya, kemudian ketika dilakukan segmentasi, kita bisa menentukan, membagi daerahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini adalah citra medis awal, kemudian dilakukan segmentasi. Ya. Nah, hasil edge detection sendiri biasanya berpengaruh terhadap proses pengolahan citra. Jadi dari hasil edge detection ini kita bisa membuat satu kesimpulan ya terhadap proses pengolahan citra yang mau kita lakukan. Ya. Kemudian hasil edge detection sendiri membuat citra atau yang kita olah semakin jelas, maka akan semakin baik ya. Hasil edge detection sendiri juga bisa dilanjutkan dengan proses segmentasi dan analisis citra digital. Nah, perlu diingat bahwa berbagai macam metode ya sangat berperan penting dari hasil edge detection. Sehingga beberapa penelitian ada yang memfokuskan membandingkan metode edge detection yang satu dengan metode edge detection yang lain. Beberapa metode dari edge detection yang sangat umum ya, di sini ada 6 ya. Yang pertama misalnya deteksi tepi Sobel. Nah, metode Sobel ini merupakan pengembangan dari metode Robert dengan menggunakan filter AVF, mengambil prinsip dari fungsi Laplacian dan Gaussian. Dia yang pertama Sobel. Kemudian ada yang disebut metode isotropik, yaitu banyak metode ini digunakan sebagai model matematis dalam pengolahan citra. Dan metode yang ketiga adalah kompas, digunakan untuk mendeteksi semua tepi objek yang ada di dalam citra dari berbagai arah. Yang keempat adalah Roberts. Ini nama lain dari teknik diferensial pada arah horizontal dan diferensial pada arah vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner setelah melakukan diferensial. Metode berikutnya adalah gradient dan Prewitt. Berdasarkan persamaan lokal intensitas variasi, maka dia memiliki kernel Gx dan Gy, di mana dirumuskan cukup sederhana ya. Jadi operator Prewitt ini memiliki ukuran kernelnya sebesar 3 kali 3. Yang bisa dilihat di sini 3 kali 3, barisnya 3, terdiri dari min 1, 0, 1, min 1, 0, 1, dan min 1, 0, 1. Sama ya. Sementara kolomnya min 1 ke bawah, 0 dan 1 itu sebagai PX-nya. Kemudian ini PY-nya nilainya sama ya, tapi posisinya saja yang berbeda. Nah, untuk gradien ini yang Prewitt. Untuk gradien nilainya ini Gx min 1, 1 dan Gy-nya Gx berdasarkan matrik baris, sementara Gy-nya berdasarkan matrik kolom ukuran 1 kali 1 yang isinya min 1 dan 1. Kemudian yang keenam ada yang disebut selisih terpusat ya. Operator selisih terpusat memiliki ukuran kernel yang pertama adalah dx-nya min 1, 0, 1. Jadi berukuran baris 1 dikali kolom 3. Sementara dy-nya dia terdiri dari 3 baris dengan 1 kolom, min 1, 0, 1. Nah, kernel-kernel inilah yang dipakai untuk melakukan deteksi tepi dari suatu citra. Nah, apa dampak dari algoritma deteksi tepi dalam pengolahan citra medis? Yang pertama tentu saja teknologi pencitraan dalam kedokteran ini memungkinkan para dokter untuk melihat bagian dalam tubuh dengan mudah. Nah, kondisi ini
juga membantu dokter untuk melakukan operasi pada lubang yang cukup kecil untuk mencapai bagian dalam yang interior tanpa benar-benar membuka terlalu banyak bagian tubuh. Nah, ini teknologi pencitraan. Nah, gangguan pada citra medis umumnya muncul pada citra dari berbagai sumber seperti variasi acak dari informasi kecerahan atau warna pada citra. Nah, kondisi inilah sebetulnya yang perlu kita atasi dengan deteksi tepi. Tujuannya tadi adalah untuk mendapatkan proses yang di atas tadi, bahwa mendukung teknologi pencitraan, kemudian teknologinya bagus, tentu saja membuat lebih efisien. Nah, deteksi tepi tadi adalah hal umum ya, proses dalam perawatan citra medis dan sangat berguna untuk pengenalan objek manusia, organ dari manusia misalnya ya. Deteksi tepi juga menunjukkan di mana bayangan jatuh pada citra atau perubahan perbedaan lainnya di intensitas citra karena efek dari noise. Nah, ini adalah sampel dari citra biomedikal ya. Dalam hal ini merupakan citra kanker serviks ya. Ini ada contoh-contoh kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, contoh ini coba kita lakukan deteksi tepi. Pertama adalah image pap smear-nya ya. Tadi yang seperti ini image pap smear, kemudian dilakukan grayscale image atau kita ambil citra keabuannya. Nah, dalam contoh ini adalah kita menggunakan deteksi sudut atau Kenny. Setelah diperoleh deteksi dari citra pap smear-nya dengan Kenny, maka dilakukan segmentasi. Nah, segmentasi apa saja yang dilakukan? Setelah berhasil dideteksi, kita melakukan segmentasi, yaitu kita lakukan dilatasi ya, atau fungsinya IMDilate. Kemudian setelah didelete, kita mengisi hole atau lubangnya ya dengan infill. Kemudian kita lakukan pembersihan citra. Nah, tadi jadi tepat ya bahwa deteksi tepi itu mengawali dari proses segmentasi. Di sini segmentasi yang dilakukan adalah 3. Nah, ketika hal ini sudah terjadi dilakukan, maka kita bisa melakukan identifikasi dari citra. Dalam contoh ini adalah kita melakukan identifikasi terhadap luas dari area sitoplasma. Kita bisa lihat ya, di sini kebetulan sudah publish papernya ya. Judulnya segmentasi luas sitoplasma sel normal superficial pap smear menggunakan grayscale dan deteksi tepi Kenny. Jadi di sini kebetulan sel normalnya itu diambil yang superficial dari pap smear. Kalau dilihat tadi ini superficial, dia berada di kelas 1. Jadi apa yang dideteksi adalah sitoplasmanya. Jadi yang bagian luar ini. Itu yang akan dideteksi dalam proses ini. Nah, pertama kita lakukan adalah setelah kita ubah citra yang tadi ya, citra ini kan berwarna. Kita lakukan sebagai langkah pertama adalah kita lakukan perubahan citra menjadi grayscale atau skala abu-abu. Nah, kita lakukan itu, kita rubah menjadi skala abu-abu, kemudian kita lakukan deteksi dari masing-masing metode ya. Di sini kita sudah coba deteksi Prewitt, Roberts, Laplacian, Sobel, Girocross, dan Kenny. Nah, dapat dilihat di sini kita lihat tadi tujuan kita adalah apa? Kita mau mendeteksi dari sitoplasmanya, kita mau deteksi. Nah, kalau dilihat ini di Prewitt sulit ya untuk menemukan daerah yang kita maksud. Apalagi Robert, ini deteksi tepinya betul-betul bercampur. Laplacian mungkin oke ya, masih bisa. Sobel terlalu sulit juga. Girocross mungkin oke ya. Nah, dalam pilihan Laplacian, Girocross sama Kenny, penelitian ini memilih Kenny ya. Karena Kenny sudah mulai menampakkan
area dari sitoplasma yang kita inginkan. Nah, jadi dari contoh citra tersebut kita mengambil deteksi sudut. Jadi Kenny dipilih sebagai deteksi yang memungkinkan untuk dilakukan segmentasi. Tentu saja keputusan ini setelah kita melakukan pengamatan tidak hanya dari satu citra ya, tapi dari banyak citra yang akan menjadi sampel dalam penelitian kita. Nah, setelah itu langkahnya kita melakukan dilatation ya. Apa itu? Hasil deteksi sudut dengan menggunakan Kenny banyak terdapat area yang kosong. Nah, tentu saja perlu diisi untuk melakukan segmentasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita gunakanlah yang dinamakan dengan dilatasi untuk mengisi ruang-ruang tersebut. Kalau boleh kita lihat lagi ya, kalau Robert banyak yang kosong nih, ya. Nah, ini kita lakukan yang dinamakan dilatasi. Nah, ini contoh ya, ketika kita melakukan dilatasi. Ini citra awalnya, ya, citra awalnya, kemudian kita detection dengan Kenny, betul-betul sama Kenny dideteksi semuanya ya. Anda bisa coba ya dengan sintak ini ya. Untuk melakukan dilatasi, yaitu dengan image delete ya, kita ambil tadi hasil gray image yang sudah citra abu-abu dan dengan sudah dilakukan Kenny, kita lakukan proses dilatation, hasilnya ini. Jadi lebih membuat citra yang tadinya belum begitu sempurna, setelah kita lakukan segmentasi dilatasi, dia sudah menunjukkan area yang kita mau. Nah, setelah itu, kita lakukan segmentasi berikutnya, yaitu dari hasil dilatasi, terdapat area yang masih kosong, tetapi pada area sempit yang tertutup. Maka kita lakukan infill ya. Tadi kita lakukan infill, di sini infill itu adalah kita melakukan pengisian dari areal yang kita inginkan. Ini tadi data citra awal, kemudian hasil Kenny, ini sudah pakai dua proses ya. Setelah dilakukan dilatation, kita lakukan infill. Rumusnya sederhana, image delete fill yang sudah di-delete, kita lakukan infill dengan holes ya. Nah, ini sudah terlihat nih daerah yang kita inginkan, yaitu daerah sitoplasma. Nah, dari situ kemudian kita melakukan smoothen image ya. Kita lakukan kita memakainya di sini dengan diamond ya. Kita dari data ini kita hilangkan daerah latar belakangnya ya. Kita bersihkan sehingga betul-betul yang kita ambil itu adalah daerah sitoplasmanya. Nah, setelah itu, setelah daerahnya betul-betul bersih, dari latar belakang kita lakukan menghitung area. Bisa kita gunakan image region properties ya, yaitu image emerald ya, dan kita cari hitungnya area. Maka kita akan bisa mengetahui luas dari area sitoplasma. Nah, ini adalah contoh ya. Ini filenya banyak, ini ditampilkan di sini 22 citra ya. Nah, kita hitung tadi dari rumus yang ini tadi, keluar nilai areanya. File pertama misalnya 852 ya. File 1 sampai file 2 sampai 22, kemudian ini contoh lagi filenya ya, kita hitung file citranya, citra pap smearnya ya untuk superficial, diperoleh masing-masing luas area. Kemudian kita tahu bahwa yang kita gunakan ini adalah citra Herleb ya, yang sudah memiliki luas referensi sebelumnya. Ini luas referensinya. Kemudian kita hitung errornya, jadi berapa perbedaan dari luas area dengan luas referensi. Kita sajikan errornya. Semua kita hitung ya.
Kemudian kita bisa menentukan apakah yang kita usulkan tadi mendekati nilai yang sudah seharusnya dari nilai referensi kita. Nah, dalam kasus ini kesimpulannya adalah untuk melakukan segmentasi dari deteksi sudut atau Kenny dengan threshold yang sudah ditentukan default ya. Dan yang terbaik adalah dengan menggunakan operator Kenny. Nah, mengapa masih dihasilkan error yang besar? Disebabkan citra yang diolah melebihi cakupan, yaitu biasanya kondisinya citranya overlap. Nah, ini adalah contoh ya, contoh Bapak Ibu semua ketika kita melakukan deteksi tepi ya. Nah, di sini saya mau menunjukkan beberapa contoh dari penelitian ya, penelitian yang bisa kita ambil ya, misalnya di sini. Nah, misalnya di sini. Bapak Ibu bisa menemukan banyak sekali paper-paper yang bisa dijadikan contoh dari deteksi tepi ya. Misalnya di sini adalah dia melakukan deteksi tepi dengan pertama kali dia memberikan noise ya, noise pada beberapa variasi untuk beberapa citra. Kemudian dia lakukan deteksi algoritmanya di sini dia pakai ini Kenny, Prewitt, Log ya dan Laplacian. Kemudian dia memberikan variasi dengan menambahkan filter ya seperti filternya winner dan median. Nah, kemudian dia lakukan terhadap citra medik, maka ternyata ada beberapa hasil yang bisa disampaikan di sini. Beberapa algoritma terbaik ya menunjukkan tepi dan bisa menghapus salt and noise yang diberikan, yaitu adalah Prewitt. Di sini algoritma Prewitt. Tapi algoritma Prewitt menjadi baik jika sebelumnya diterapkan median filter. Nah, ada juga ditemukan juga algoritma lain ya yang deteksi tepi, yaitu dengan Gaussian noise ya, bisa menghilangkan Gaussian noise, yaitu algoritma Kenny tetapi dengan menggunakan median filter. Nah, kalau kita lihat di sini ya tadi ini pertama kali dia terapkan dulu noise, dia pakai impulse noise, salt and pepper noise, kemudian Gaussian noise. Berikutnya untuk yang impulse noise-nya, kemudian untuk Poisson noise dia masukkan ya ke dalam untuk Gaussian noise-nya berupa Poisson noise dan speckle noise. Metode detection-nya yang digunakan adalah tadi Prewitt, Laplacian, Log, dan Kenny. Nah, baru dilakukan simulasi model. Nah, ini parameter yang dipakai, tipe image-nya adalah X-ray. Algoritma detection-nya ini tadi 1, 2, 3, 4. Dia pakai filter, median, dan winner. Kemudian noise tadi diterapkan dengan presentasi 5, 25, sampai dengan 85%. Dan tipenya adalah salt and pepper sama Gaussian. Nah, pengukuran dari hasilnya dia menggunakan PSNR dan MSE ya. Simulasinya di sini skenario pertama ini menggunakan detection-nya adalah di objek medical tanpa filtering. Ini contohnya dia lakukan dari image awal ya. Kemudian dilakukan noise, diberikan noise, kemudian dilakukan pembersihan ya. Nah, di sini ada lihat image-nya, kalau kita lihat keterangannya. Jadi A adalah original image,
berupa X-ray image dari tulang ya, tulang kaki ini. Kemudian di B-nya dia lakukan X-ray image dengan memberikan noise, dilakukan noise B. Kemudian C juga diberikan noise juga dengan Gaussian noise. Kalau ini salt and pepper, ini Gaussian noise. Kemudian dilakukan deteksi dengan Laplacian yang hasilnya D. Kemudian jadi dari yang sudah diberikan salt and pepper dilakukan deteksi tepi Laplacian. Kemudian ini juga pakai Laplacian. Kemudian yang E ini adalah pakai deteksi tepi log ya, yang ini juga log detection. Kemudian setelah itu yang H ini adalah dengan Prewitt, deteksi tepinya Prewitt. Ini Prewitt. Nah kalau ini kan udah tidak bisa dilihat ya, tapi kalau Prewitt sudah mulai bagus ini. Prewitt sudah mulai bagus hasilnya. Nah sedangkan J dan K sendiri memakai Kenny. Jadi walaupun sudah diberikan noise, Kenny bisa menghasilkan cukup bagus ya deteksi tepinya dari tulang tersebut. Itu skenario pertama. Kemudian di sini dilakukan perhitungan dari log Laplacian Prewitt Kenny-nya dengan nilai PNSR-nya dengan skenario pertama melakukan salt and pepper. Kemudian dari hasil ini dibikinkan skenario kedua, tapi digunakan Wiener filter ya. Sebelum dia dilakukan sama ini hanya adalah original X-ray image-nya, B-nya dipakaikan salt pepper, C-nya pakai noise, kemudian langsung dipakaikan Laplacian. Ini hasilnya, kemudian yang F sama G ini pakai log ya. Kemudian yang H ini pakai Prewitt dan yang di sebelahnya JK-nya pakai Kenny. Pakai Kenny ya. Nah, dia lakukan itu semua terus nanti dia bandingkan performance-nya dari deteksi tersebut jika menggunakan median filter, pakai median filter. Ternyata untuk Prewitt lebih jelas ya dengan median filter. Sesuai tadi di atas jawab hasilnya ya. Nah, seperti ini bisa dilakukan ya. Kita mencoba menunjukkan bagaimana proses deteksi tepi itu dengan membandingkan terhadap satu citra medik. Dari sana kita bisa menyimpulkan powerful dari metode deteksi tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di tahapan pertama pada hari ini.